Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu amma ba'd. Qala wa bismillah sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'alni wajihan min ahli wa fatahi 'alim ya fatahi 'alim. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah yang Maha Ghafur pada kesempatan pagi hari menjelang siang di bulan suci, di bulan Ramadan, bulan suci tanggal 11. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kekuatan, memberikan kesehatan sehingga kita bisa melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan ini dengan baik dan benar. Salawat dan salam marilah kita sama-sama limpahkan kepada baginda tercinta Nabi termulia Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak lupa kepada keluarganya, para sahabat, para tabi'in sampai kepada kita semua menjadi umat akhir zaman yang mudah-mudahan senantiasa kita selalu melaksanakan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kehidupan sehari-hari, yang semakin hari semakin dijauhi sunnah Rasulullah tersebut. Mudah-mudahan kita tetap melaksanakan sunnah Rasulullah SAW. Para peserta di kelas Ramadan SMK Al-Huda saudaranya, untuk kajian pagi hari kedua atau hari selanjutnya, yaitu judulnya silakan bisa ditulis di itu sudah ada, yaitu ulumul hadis, kriteria kesahihan dan fungsi hadis terhadap Al-Quran. Indikator kompetensi artinya yang perlu kita ketahui: satu, kriteria kesahihan hadis; yang kedua, fungsi hadis terhadap Al-Quran. Jadi satu, kriteria kesahihan hadis; yang kedua yaitu fungsi hadis itu sendiri terhadap Al-Quran. Sebelum ke materi, kita sudah mengetahui bahwa pedoman umat Islam itu yang utama dan paling utama adalah Al-Quran dan Al-Hadis, ditambah dengan qiyas, ijma para ulama. Quran sudah dijelaskan kemarin pada pertemuan pertama. Sekarang Al-Hadis. Apa itu hadis? Hadis itu kan perkataan. Hadas teh peristiwa. Hadis perkataan Rasul ya, yang disengaja dan memang disengaja, di mana perkataan Rasul ini menjadi sumber hukum, yang kedua setelahnya Al-Quran. Ada sebagian orang yang menganggap bahwa hadis itu tidak benar atau hadis itu tidak baik untuk digunakan.
Tapi kebanyakan umat muslim wal muslimat, hadis adalah pedoman yang kedua setelah Al-Quran yang perlu kita laksanakan apa-apa yang di dalam, apa-apa yang ada di dalam. Namun dengan berjalannya waktu, hadis ini harus terpilih. Jangan sampai hadis yang banyak terkontaminasi oleh berbagai kepentingan kerajaan, berbagai kepentingan politik pada masa itu. Artinya kesahihan hadis ini harus terjaga. Nah, maka di sini yang pertama adalah kriteria kesahihan hadis. Kata sahih dalam bahasa diartikan orang sehat. Sahih berarti sehat. Orang yang tidak sehat antonimnya adalah al-saqim, orang yang sakit. Maksudnya hadis sahih itu adalah hadis yang benar-benar tidak terdapat penyakit dan cacat. Apa penyakit, apa cacat? Kalau di tubuh manusia ada penyakit yang biasa, ada yang penyakit luar biasa, bahkan ada penyakit yang ganas sekali. Kalau cacat, ada cacat sementara, ada cacat seumur hidup. Betul. Ada cacat sementara, misalkan kita rahit lahnya, itu kulit rahit bisa diobatkan, bisa kembali sembuh. Tapi kalau cacat selamanya, seumur hidup, seperti patah tulang atau putus bagian anggota badan kita, misalkan tangan kita terputus, ya sudah, gitu ya, tidak bisa dikembalikan lagi. Nah, dalam hadis ini, hadis yang tidak cacat, hadis yang tidak ada penyakit. Mana kriterianya sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Al-Quran? Hadis sahih adalah mata sholat sanaduhu binaqlil adli dobiti an mislihi ila muntahahu min ghairi syududi wala ilati. Hadis yang bersambung sanadnya diriwayatkan oleh orang adil dan dobit, dalam kurung kuat daya ingatan, sampai kepada perawi terakhirnya, serta tidak ada kejanggalan dan maupun cacat. Bisa diambil bahwa dari pernyataan ini ada 5 kriteria kesahihan hadis. 5 kriteria kesahihan hadis. Yang pertama, sanadnya bersambung. Apa itu sanad? Sanad adalah urutan, runtuyan. Jadi sanadnya urutan, runtuyan. Misalkan Pak Budi gaduh turunan. Nah, sanad itu nyambung. Jadi ulah sampai putus di mana ya turunannya gitu. Nah, hadis gen kedah nyambung. Pisaha terus pisaha hadituna ti Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya teh sanad anu nyambungkeun perkataan Nabi atau nyambungkeun hadis Rasul. Coba bayangkeun ku hideuk Kanjeng Rasul itu nyarioskeun salami 20 salami berapa tahun? 40 tambi 30 kilo tambi dikurangi 30 kilo kurangi 40 20 kilonya. Berarti selama 20 kilo tahun
Kanjeng Rasul nyarios gitu tuh. Ngobrol. Tak obrolan eta teh di kuping ku para sahabat. Cek Rasul ieu misalkan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak eta obrolan Rasul di kuping ku para sahabat, terus ku para sahabat dirugikeun deui ka sahabat. Ti sahabat eta dirugikeun deui. Misalkan Pak Anjang nyarios atau Pak Budi aya nyarios, nah dipayun. Ieu mah ngibaratkeun hadis gitu ya. Misalkan Pak Budi Rasul misalkan. Nah, terus nyarios ku hideung teh di kuping, dicatet, dibejakeun deui. Dibejakeun deui kudu eta teh terus diduduki ka akhir zaman. Nah, eta tingkatan hadis alias sana eta teh nuruluyan eta teh di zaman sahabat, zaman tabi'in, tabi'at. Nah, dugi ka tilu ya, dugi ka tilu tingkatan opat kurun. Maka sehingga lahirlah orang-orang atau lahirlah para muhaddisin gitu ya. Dibukukan kitabnya, jadi kutub sitah alias kitab hadis ada 9. Kitab hadis ada 9. Di antaranya siapa saja? Imam Muslim, Imam Bukhari, gitu kan? Baik, jadi kriteria hadis sahih itu yang pertama adalah sanadnya bersambung. Apa itu sanad? Sanad adalah runtuyan atau runtuyan penyambung antara satu orang kepada orang lain. Yang kedua, moralitas para perawinya baik. Kalau dia dalam istilah ini dobit, bukan dobit, arwat, baik. Baik itu adalah ihsan. Orang yang merawikan hadis itu lihat ciri-cirinya. Satu, mungkin harus iman. Yang kedua, beragama Islam. Tilu, harus punya akhlak yang baik, ihsan. Nah, berarti jika ada orang yang mengeluarkan hadis lalu dirinya tidak iman, tidak Islam, bahkan perilakunya jelek, nah, maka ini tidak diterima hadisnya. Hadisnya tidak diterima, alias itu bisa jadi bohong atau hadis palsu. Karena setelah dilihat-lihat, dipilah-pilah, pilih-pilih, banyak hadis-hadis yang palsu. Hadis palsu adalah di mana hadis tersebut hanya untuk kepentingan seseorang, hanya untuk kepentingan pribadi atau kerajaan atau kesultanan pada waktu itu. Nanti tinggal cek hadis-hadis palsu seperti apa. Yang ketiga, bahwa si perawi atau yang meriwayatkan hadis itu adalah pintar atau intelektualnya tinggi, IQ-nya memang kuat, hafalannya memang kuat. Kita mah hadis arba'in gen tekatalah. Hadis 40 gen 40 hadis arba'in tekatalah. 5.000-an hadis. Nah, jadi seorang perawi itu dobit atau nasi hafalannya kuat. Dina sulam dina ta'lim
jika ingin hafalan kuat, maka janganlah banyak dosa. Nah, jadi karena dosa itulah yang mempersulit daya ingatan kita kuat. Maka kenapa? Ya, maka kenapa ada yang viral dulu ya, ketika mau divaksin, akhirnya diviralkan divaksin, lalu ada suara musik sambil menutup telinga, gitu ya. Karena dilarang oleh gurunya ketika lagi menghafal tahfidz Al-Quran, jangan mendengarkan hal-hal yang tidak baik supaya hafalannya kuat. Bukan tidak mau, karena dia dalam masa pembelajaran Al-Quran. Baik, sekali lagi yang ketiga cirinya atau kriteria sahih hadis apa? Perawinya dobit. Dobit itu adalah kuat hafalannya, kuat ingatannya, intelektualnya tinggi. Yang keempat, tidak janggal, adam as-sujud. Kemudian yang kelima, tidak cacat, ada illah. Apa yang dimaksud dengan tidak ada syadz atau kejanggalan? Imam Syafi'i sebagaimana dikutip dalam An-Nasyaburi menjelaskan bahwa kejanggalan dalam periwayatan adalah apabila sebuah hadis diriwayatkan oleh perawi yang sikoh itu apa? Terpercaya, namun bertentangan dengan mayoritas riwayat lain yang juga sikoh. Jadi hadis itu bukan oleh seseorang saja dikeluarkannya, misalkan di dia guru teh ayat 5, Pak Budi, Pak Injang, Pak Ishak, misalkan Pak Upi, satu lagi siapa? Adedi, misalkan. Nu 5 teh ngariwayatkeun, misalkan An Budi gitu, An Injang. Nah, nu 5 teh dibanding-bandingkeun. Sedina redaksi Pak Budi mah gitu ya, hadis nate redaksi nate itu misalkan dinu panjang sami dinu Pak Budi, tapi dinu tilu gitu redaksinya beda, gitu redaksinya beda. Nah, itu kan bisa dikatakan hadis itu janggal karena kebanyakan yang meriwayatkannya tidak sesuai apa yang diriwayatkan oleh dirinya. Kemudian yang kelima, tidak boleh ada ilah atau kecacatan. Cacat dalam periwayatan hadis bisa berupa sanad. Tadinya sanad harus bersambung, harus nyambung. Misalkan sanadnya ayat 5, An Budi, An Injang, An Ishak, An di mana ya An Sahak. Misalkan putus di jalan, nah itu bisa dianggap tidak sahih. Jadi harus kalau mengenai hadis mah ada sana gitu. Nah, ayat hadis kan saya detik tolabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin misalnya. Nah, jadi satu, cacat di sini tidak cacat dalam sanadnya. Bisa juga terjadi berupa kerancuan karena pencampuran dengan hadis lain atau kekeliruan dalam menyebutkan nama periwayat yang memiliki kemiripan atau kesamaan dengan periwayat lain yang kualitasnya berbeda. Nah, seluruh 5 kriteria tersebut harus terpenuhi agar sebuah hadis dinilai apa? Sahih. Jika satu kondisinya terpenuhi, hanya saja pada saat ketika yang dikualitaskan lewat lebih tidak sebaik yang seharusnya, maka kualitas hadisnya menjadi hasan.
Jadi satu sahih. Kualitasnya yang pertama sahih. Jika kelima tersebut ada salah satunya tidak ada, misalkan kelima tersebut salah satunya tidak ada, maka jadi turun naon derajat hadisnya menjadi hasan. Namun apabila ada salah satu syarat atau tidak terpenuhi seperti terputus sanadnya atau didapat perawi yang benar-benar lemah atau juga terdapat kejanggalan maupun kecacatan, maka kualitas hadisnya dikategorikan dhaif bahkan maudhu. Dhaif itu lemah, maudhu itu palsu. Jadi sahih, hasan, dhaif. Jadi hadis teh aya hadis sahih, ada hadis hasan, ada hadis maudhu atau dhaif, itu lemah, dan bisa terakhir hadis maudhu atau hadis palsu. Yang bagaimana hadis sahih tadi sesuai kriteria yang kelima. Bagaimana hadis yang hasan? Jika satu kondisi seluruhnya terpenuhi, hanya saja pada syarat ketiga. Apa syarat ketiga? Kualitas intelektual personal perawi dobitnya hilang. Dobit sama intelektual tadi ingatannya kurang. Maka itu hadisnya hasan. Jadi terpenuhi semua, tapi kekuatan intelektualnya hilang, maka hasan. Nah, yang ketiga hadis dhaif adalah jika yang kelima kriteria itu salah satunya tidak ada. Misalnya nomor 1 sanadnya terputus, atau nomor 3 intelektualnya tidak ada, atau nomor 2, maka itu bisa dikatakan lemah. Nah, jika jika kriteria tersebut tidak ada, maka bisa dikatakan itu hadis palsu. Atas, ini tingkatan hadis: 1 hadis sahih, 2 hadis hasan, 3 hadis dhaif, 4 hadis maudhu atau palsu. Nah, sekarang itu sudah ya. Enak. Jadi kriteria hadis ada berapa? Ya, kriteria hadis yang sahih ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Apa yang dimaksud tidak janggal? Apa? Ayo. Yang dimaksud tidak janggal? Maksudnya tadi kan apabila sebuah hadis ya saya lihat coba lihat tadi cek komedi makieu, cek panjang makieu, dua mak itu tah nu tilu mah redaksina beda. So sebenarnya dua nana siko. Dijanggal, janggal. Dah. Sekarang fungsi hadis. Tingkatan hadis ada 4. 1 hadis sahih, 2 hadis, 3 hadis, 4 hadis maudhu. Nah, 2 fungsi hadis terhadap Al-Quran. Secara umum fungsi hadis adalah sebagai bayan atau penjelas. Ngejelaskan apa? Ngejelaskan Al-Quran. Padahal Al-Quran kan tidak jelas. Tapi banyak ada ayat-ayat gitu. Kemarin dalam ulumul Quran ada ayat-ayat muhkam, muhkamat dan mutasyabihat. Jadi fungsi hadis yang paling utama adalah penjelas Al-Quran, penjelasan Al-Quran. Jadi Quran dijelaskan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana firman Allah dalam surah An-Nahl ayat 44.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Dan kami turunkan kepadamu Al-Quran agar kamu menerangkan kepada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka dan supaya mereka memikirkan. Nah, ya. Secara lebih rinci fungsi hadis atau sebagai bayan C1 bayan takrir. Apa? Bayan takrir. 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 Kalau tulisan itu bayan takriri, bayan takrir. Apa itu takrir? Posisi hadis sebagai penguat. Takkid, babu taukid atau filu. Takkid, takrir sebagai penguat keterangan Al-Quran. Artinya hadis menjelaskan apa yang sudah dijelaskan dalam Al-Quran. Salah satunya tentang larangan memakan harta anak yatim. Nah, lihat. Hadasana Abdul Aziz bin Abdullah qala hadasana Sulaiman bin Bilal an Sauri bin Zaidil Madani an Abil Qaisi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Tadi dia hadasana tos nyarita ka abdi sadaya. Berarti ieu nu panuntung narima hadis gitu. Karena saha Abdul Aziz teh nu narima panuntung hadis ti saha ti Sulaiman. Ta ieu ngaranan sanad gitu. Napa? Nu ngaranan sanad. Tuh, no? Terus gitu ya. Terus Sulaiman ganti saha an Sauri ti Sauri bin Zaid. Ari Sauri ti saha narima hadis eta teh ti Abil Qais. Nah, Abil Qais teh ti saha an Abi Hurairah. Abi Hurairah langsung ti kanjeng Rasul. Jadi lamun dibalikkeun teh Abu Kanjeng Rasul nyarios ku Abu Hurairah didugikeun ka Abil Qais, ti Abil Qais didugikeun ka Zaid, gitu nya. Sauri bin Zaid, kemudian di Sauri bin Zaid ke Sulaiman, di Sulaiman ke Abdul Aziz. Saya dengaran sanad. Qala Kanjeng Rasulullah SAW nyarios. Istanibu sab'al mubiqat. Qalu ya Rasulullah wa ma hunna qala asyirku billah wa sihru qatlu an-nafsi allati harramallah illa bil haqq wa aqlu riba wa aqlu malil yatam wa tawalli yawma zahfi wa qadlu sonatil mu'minatil ghafilat. Langsung artinya jauhilah 7 dosa besar yang membinasakan. Ari dosa besar teh teu cukup di istighfaran, tapi kita ditolakkan. Mana 7 dosa besar? Kata Rasul, 1 syirik, 2 sihir, menggunakan sihir. Ai syirik keterangannya musyrik billah, menyekutukan Allah, bahwa di luar Allah aya anu bisa masihan, aya anu bisa teu masihan. Jadi tatagenan kasalian ti Allah. Misalkeun ka dukun atapi ka saha ka benda-benda. Sihir, dosa besar, membunuh jiwa atau bunuh diri. Bunuh diri dosa besar. Kemudian makan riba, kemudian makan harta anak yatim.
lari dari medan perang. Kemudian dosa besar juga menuduh zina terhadap perempuan yang menjaga kehormatannya. Was, hati-hati jika ada cewek muslim, kalau memang belum terbukti zinanya, jangan disebarkan atau jangan difitnah, karena itu termasuk dosa besar. Hadis ini menegaskan dan menguatkan ketentuan syariat yang terdapat dalam Al-Quran surah Al-An'am ayat 152. وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ. Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang lebih baik, bermanfaat hingga sampai dia dewasa. Ari harta anak yatim teh harus dipelihara jika anaknya masih kecil. Dan memang ari yatim mah leutik keneh dah. Misalkan ada orang tua kemudian punya anak, lalu orang tuanya meninggal dunia, jatuh dari pesawat atau jatuh dari tangga, sama saja kalau meninggal gitu. Nah, lalu hartanya banyak. Nah, hartanya itu harus dipelihara oleh keluarganya. Jangan diambil, jangan digerogoti. Mau pinjam, jangan ngambil. Nanti setelah dewasa kasihkan. Nah, ini adalah harta peninggalan ayahmu dulu dan oleh saya dipelihara. Sekarang karena kamu sudah dewasa, silakan. Terkait harta anak yatim, syariat jelas melarang untuk menguasai dan menzaliminya. Sebaliknya anak yatim harus diasuh dan disantuni. Bagi orang yang berlaku demikian akan mendapatkan kenikmatan di akhirat kelak seperti gambaran hadis berikut ini. Lihat. An Sahal Ibnu Sa'din an Nabi SAW. Pak itu hadasana di rumah gitu kan. Biasanya berapa sepuluh menyebutkan hadasana lilah gitu. Langsung qala Rasulullah SAW. Langsung qala Rasulullah SAW. Ana wa kafil yatimi fil jannah hakala wa qala bi asbu'aini as-sababa wal wusta. Dari Sahal bin Sa'ad, Rasulullah SAW bersabda, saya dan orang yang menanggung hidup anak yatim akan berada di surga seperti ini. Nah, iya Rasul kecil dari nomor 2 bisa pakai politik. Coba pilih nomor 2 sana. Nah, bahwa orang yang memelihara anak yatim isukan sahabatnya Rasul bakal ayah di surga seperti ini. Jari telunjuk yang jari tengah. Artinya orang yang mengurus keperluan anak yatim dan yang mendidiknya, dalam hadis di atas memberikan dorongan agar kita mau menjamin dalam arti yang tidak hanya membesarkan secara fisik, tetapi mencakup berbagai hal, yakni memelihara, membiayai kebutuhannya, mendidiknya dan mengatur kemaslahatannya. Orang yang berbuat demikian dijanjikan masuk surga. Ayo masuk surga? Oh, urus anak yatim. Abikin yatim, Pak. Urus anak yatim. Insya Allah banyak manfaat dan banyak maslahatnya. Bahkan harta pun jadi melimpah. Sekabita ya, sekabita seueur lah tebih-tebih gitu. Ada yang diam-diam, orang yang diam-diam tidak tahu, padahal dia itu punya panti asuhan anak yatim. Dia setiap bulan harus mengurus 100 anak yatim. Kemudian atau ada yang setahun sekali
setahun sekali dia harus memberi makan minum anak yatim. Nah, setiap apa? Setiap bulan Ramadan. Nah, insya Allah Pak Budi juga besok mudah-mudahan ada kesehatan akan mengikuti kegiatan santunan anak yatim di Karawang yang diselenggarakan oleh kakak saya. Itu sudah tahunan memberikan santunan kepada anak yatim. Kemudian satu, jadi fungsi hadis yang pertama adalah bayan takrir. Yang kedua bayan tafsir. Pak Bager. Yang kedua bayan tafsir. Tinggal kakak istiwa apa bunyinya kalian kayak Pak Bager. Yang kedua adalah bayan tafsir. Apa itu bayan tafsir? Berarti fungsi hadis sebagai penjelas Al-Quran atau menafsirkan. Ini tafsir ini, bayan tafsir ini terbagi 3 macam. Satu, tafsir al-mujmal. Mujmal teh gemblengannya. Hadis memberikan penjelasan secara terperinci pada ayat-ayat Al-Quran yang masih global. Ayat-ayat Al-Quran yang masih global. Global teh umum. Dia teh kasaha perintah teh gitu ya. Khusus atau umum atau kasaha gitu. Baik menyangkut masalah ibadah maupun hukum. Sebagai ulama menyebutkan bayan tafsir atau bayan tafsir. Misalnya perintah sholat pada beberapa ayat dalam Al-Quran hanya diterangkan secara global. Contoh, aqimus sholat, dirikanlah sholat, tanpa disertai petunjuk bagaimana pelaksanaannya, berapa kali sehari semalam, berapa rakaat, kapan waktunya, rukunnya, dan lain sebagainya. Sehingga kemarin yang Bapak Pelur di demo desa ada no? Ada siapa? Ada tahu aja kalau ini Bapak Pelur? Ada aman loh. Dia menyatakan bahwa tidak ada seperti itu satupun perintah tentang menjelaskan tentang sholat. Nah, memang benar di sini tidak ada istilah kumaha sholat teh, kemudian sabaraha kali sehari semalam, jumlah rakaatnya tidak ada di Al-Quran dijelaskan. Maka perincian itu ada dalam hadis. Misalnya sabda Rasulullah SAW, tuh tinggal hadasana, yang terakhir hadasana malikun ataina ila Nabi sallallahu alaihi wasallam wa nahnu sababatun mutaqarribuna faqamna indahu isrina yauman wa lailatan wa kana Rasulullah sallallahu rahiman rafiqan falamatuna anna qad istahaina ahlana aw qad istaqna sa'alana amman tarakna ba'dana fa akhbarnahu qala irji'u ila ahlikum faqimu fihim wa alimuhum wa muruhum wa dzakaru asya'a afaduha aw la afaduha wa sallu. Nah, jadi ada kita mah hanya cuma ngambil intisarinya saja. Sallu kama ra'aitumuni usolli ta eta ngumpul urang apal teh ajengan. Terus teh. Padahal hadis sama panjang. Itu kan saya Rasul sallu kama ra'aitumuni usolli. Fa idza hadarat salatu falyuk adzin lakum ahadukum wa ya ummakum akbarukum. Malik menceritakan bahwa kami datang menemui Nabi SAW. Saat itu kami adalah para pemuda yang usianya sebaya. Maka kami tinggal bersama beliau selama 20 hari 20 malam. Berarti hampir sabar asasinya. Jadi ya 20 hari 20 malam.
beliau adalah seorang yang sangat penuh kasih dan lembut. Ketika beliau menganggap bahwa kami telah ingin atau merindukan keluarga kami, jika sedang saya beralih si kesempatan di kami cek saudara. Ketika beliau menganggap, beliau bertanya kepada kami tentang orang yang kami tinggalkan, maka kami pun mengabarkannya kepada beliau. Kemudian bersabda, kembalilah kepada keluarga kalian dan tinggallah bersama mereka, ajarilah mereka dan perintahkan untuk sholat. Beliau lantas menyebutkan sesuatu yang aku pernah ingat lalu lupa. Beliau mengatakan, salatlah kalian seperti kalian melihat sholatku. Maka jika waktu sholat sudah tiba, hendaklah seorang dari kalian mengumandangkan azan, dan hendaklah yang menjadi imam adalah yang paling tua di antara kalian. Nah, ini hadis sebagai tafsir mujmal. Dina Qur'an mangan saeukeun aqimus sholat, dirikan sholat, dijelaskan ku hadis ieu kumaha tata cara sholat. Oh, berarti ieu tata cara sholat teh ketika ada para sahabat nu meuting mondok moe, meuting mondok moe, makana hidup mondok di pesantren eta teh keur naon? Paribasana keur ningali tata cara kehidupan keislaman, tata cara kehidupan ibadah. Terus salila-lila di pesantren. Oke, urang teh kembali ke rumah masing-masing, ajarkeun ka anak, ajarkeun ka turunan, naon diajarkeun urang di pesantren. Di pesantren teh diajar ti ditu ti guruna, guruna ti ditu, ti guruna terus, ti dituna, ti dieu. Tah, ti ditu di mana? Ti dieu, tah ieu mulai teh gitu kan. Di sini aja ke guruna ti mana ti dieu, tina hadis kieu. Tata cara sholat. Ngan urang nasa ukur sholu kama ra'aitumuni usolli. Sok sholat, padahal pernah hidup dan cek Rasul teh ningali kami sholat kumaha, oh ngadeg, oh ruku, oh sujud, i'tidal misalkan. Oh gitu Rasul teh diturut sampai diajarkeun bae ka saha ka anak-anak turunan dugi ka urang. Hadis ini memberikan penjelasan terperinci. Surah Al-Baqarah ayat 43, waqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar-raki'in atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna dan laksanakanlah salat, tunaikanlah zakat dan rukuklah beserta orang yang. Itu tafsir bayan. Yang pertama adalah tafsir mujmal. Yang kedua dari tafsir bayan yaitu taksis al-am. Apa namanya? Taksis al-am. Fungsi hadis mengkhususkan ayat-ayat Al-Quran yang bersifat umum. Sebagian ulama menyebutkan fungsi ini dengan bayan taksis. Contohnya adalah pengecualian orang yang menerima waris. Kan dalam hadis la yarisu wa la yurid wa la yurasu ini. Aya anu penerima waris. Misalkan di hadis hadasana Abu Asim terus bisa an Usama bin Zaid radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yarisul muslimul kafir wal kafirul muslim, bahwa orang kafir, orang muslim tidak mewarisi orang kafir dan orang kafir tidak mewarisi orang muslim. Nah, ini diangkat hadis ini sehingga tidak boleh pertikahan antar agama. Ini hadisnya. Jadi kalian yang beragama muslim tidak boleh menikah dengan non muslim. Jadi muslim harus dengan muslim lagi. Jika kalian memaksa berkehendak misalkan nikah dengan non muslim, maka hadis ini sudah bisa menyatakan kamu tidak akan bisa menerima warisan dari orang tua kalian karena sudah putus dengan putusnya nikah muslim terhadap non muslim. Quran surah An-Nisa ayat 11
mengatakan yusikumullahu fi auladikum al-ayah. Nah ini tentang pembagian warisan. Yang menerima warisan itu ada yang sepertiga, ada yang setengah, ada yang 2/3, ada yang 1/8, ada yang 1/4. Nah nanti di kelas 12 ada itu tentang bab waris. Yang ketiga tafsir bayan itu tafsir bayan penjelasan hadis itu yang ketiga adalah taqyid al-mutlaq. Udah jam berapa? Jam berapa? Habis? Bisa habis? Oh, Oke. Taqyid al-mutlaq maksudnya hadis berfungsi membatasi kemutlakan ayat-ayat Al-Qur'an. Al-Quran pada sebagian ayatnya menunjukkan ketentuan yang bersifat mutlak. Pada kondisi ini hadis yang spesifik berperan membatasinya, sehingga sebagian ulama menyebutkan fungsi ini dengan bayan takhir. Misalnya ketentuan potong tangan bagi pencuri. Bisa rikin pakotoa ya damu mif salil kafi. Rasulullah SAW didatangi seorang yang membawa pencuri, maka beliau memotong tangan pencuri tersebut dari pergelangan tangannya. Maka di negara Islam masih ada hukum potong tangan. Ini menjelaskan tentang surah Al-Maidah ayat 38. Wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakala minallah wallahu azizun hakim. Adapun orang laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksa dari Allah, dan Allah Maha Perkasa Maha Bijaksana. Dan fikih menjelaskan yang dipotong tangan itu yang mencurinya 250 gram. Jadi besarannya yaitu melebihi dari 250 gram. Jadi 100 juta 250 gram kali 100 gram. Yang ketiga bayan tasyrif. WHD ini bayan apa? Takdir. Dua bayan tafsir. Bayan tafsir kan bagi 1, 2 tafsir, 3. Nah, yang ketiga bayan tasyrif. 1 bayan takrir, 2 bayan tafsir, 3 bayan tasyrif. Nah, tasyrif. Apa itu bayan tasyrif? Berfungsi menciptakan hukum syariat yang belum jelas oleh Al-Quran, atau dalam Al-Quran hanya terdapat pokok-pokoknya saja. Contoh seperti hukum sum'ah. Apa itu sum'ah? Sum'ah itu adalah hukum merajam wanita penjina yang masih perawan. Haramnya menikahi 2 wanita bersaudara antara istri dengan bibinya, dan hukum tentang hak waris bagi seorang anak. Contoh seperti hukum sum'ah. Misalkan ayah istri masih kene lajang zina, maka dirajam. Ai dirajam teh di balerogan ku sadaya jalmi nu kadinya tepi kapupus payung air Italia di masjid undang ke masjid balerogan dirajam. Makanya ya di negara muslimah sadieun zina teh bisa dirajam di payangan di balerogan.
Terus dilarang menikah dua wanita yang bersaudara. Lanjutnya dikawin, akhirnya dikawin. Itu dua anak sekaligus sekenging. Dan kanjeng Rasulnya nikahkeun saha putrina ka Utsman bin Affan hiji-hijinya itu kedua anak teu langsung durenaing dan kedua langsung. Misalkan hiji saha Ruqayyah anu nikahkan ka Utsman bin Affan teh saha wae putri Nabi saha wae Ummi Kulthum terus kedua Ruqayyah. Coba? Saudah. Siti Fatimah maka Sayyidina Ali. Tai Siti Ruqayyah jeung Siti Ummi Kulthum ditikah ku saha Utsman bin Affan. Ngantos sekaligus pupus lah ku kahiji Ummi Kulthum. Terus we nikah deui ka ayeuna. Malamun anu teu bersaudara langsung dua aya dia viral gitu. Kabogona dua nikah bareng barengan gitu nikah bareng. Kok ngomancen sih wae. Los eta tilu bayan tasrik eta masalah hukum. Ngajelaskeun masalah hukum. Nu kaopat bayan nasah. Nasah berarti menghapus ketentuan yang terdapat dalam Al-Quran. Para ulama berbeda pendapat, di antara mereka ada yang mengakui fungsi ini dan ada juga yang menolaknya. Berada pada barisan pertama adalah golongan Mu'tazilah, Hanafiyah dan mazhab Ibnu Hazm Al-Zahiri. Sementara yang tergolong pada barisan kedua adalah Imam Syafi'i dan sebagian besar pengikutnya kelompok Khawarij dan mayoritas mazhab Zahiriyah. Nah, jadi bayan nasah ini dua golongan, ada yang mengesahkan, ada yang tidak. Yang mengesahkan golongan Mu'tazilah. Nah, golongan yang tidak mengesahkan golongan As-Syafi'iyah. Kenapa As-Syafi'iyah tidak mengikuti golongan ini? Coba bayangkan Al-Quran, kenapa banyak Al-Quran bisa dihapus ku hadis, gitu kan? Kenapa Al-Quran bisa dihapus ku hadis? Sedangkan hadis mah nyasaukeun penjelasan dina Al-Qur'an. Tidak boleh Al-Qur'an dihapus satu huruf, dua ayat atau satu ayat dari redaksi yang pertamanya. Baik, karena waktunya sudah habis, seharusnya nomor 3 hadis tentang kewajiban mencari ilmu, anasas kesalahan dan sebagainya. Baik, hanya itu yang perlu sampaikan. Yaitu mudah-mudahan ada 4 hal yang barusan bisa disimpulkan sok rasa serangan ada celah. Ciri-ciri atau kriteria kesohihan hadis dilihat dari 5 hal. 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian tingkatan hadis, 1 hadis, 2, 3, 4 hadis mautu atau palsu. Kemudian fungsi hadis sebagai apa saja? 1, 2, 3, 4 nasab. Bayan tafsir ada berapa? 1, 2, 3. Cukuplah saja. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan menjadi sebuah ilmu yang bermanfaat. Ya, setidaknya kita mengenal hadis, kumaha hadis palsu atau kumaha hadis sahih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.